Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya MC Dik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bakuya menundukkan kepalanya, menggenggam kotak yang kini ada di dalam genggaman tangannya, seolah itu adalah satu-satunya yang bisa menahan perasaannya yang kacau. Keputusanku untuk melepaskan Yuni keluar dari tempat ini adalah sebuah kebodohan yang tidak aku lupakan. Karena secara tidak sadar, hidupnya terikat oleh sesuatu yang secara tidak langsung membuat dia meninggal setelah melahirkan Bunga. Dan tanpa pengawasanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa ketika hal itu terjadi. Dan kini setelah semuanya sudah terlambat, hanya ada sebuah penyesalan yang membuatku dan si Wira memutuskan untuk keluar dari kehidupan yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Bakuya kembali terdiam. Tidak lama dia mengambil kelopak bunga ke-6 itu dan mengangkatnya hingga tepat di dekat wajahnya. Kedua jarinya terlihat memutar-mutar kelopak bunga tersebut sambil kembali berkata, "Aku kembali membantunya. Bagaimana caranya dia melepaskan itu semua? Kematian Yuni merubah segalanya. Aku juga merasa bersalah karena aku adalah orang yang sering membantunya hingga berakhir dengan Yuni yang kehilangan nyawa ketika melahirkan Bunga. Aku memaksanya untuk menghilangkan ikatan yang mengikatnya. Sebuah ikatan perjanjian yang membuat dirinya seperti ini. Aku menanamkan sesuatu di setiap kelopak bunga ini agar bisa memutus perjanjian itu dengan paksa. Memang ada harga yang harus dibayar akan hal itu. Namun seperti yang sedang kalian lakukan sekarang, jika kalian berhasil menyimpan kelopak bunga tersebut hingga dia dimakamkan, maka jiwanya yang sudah meninggal akan hidup dengan tenang. Namun hingga kematiannya, si Wira tidak menjalankan itu semua. Karena hal ini," kata Bakuya yang mengangkat tangannya kembali dan memperlihatkan kelopak bunga ke-6 kepadaku. "Semuanya harus dia selesaikan sebelum dia meninggal. Bahkan kelopak ke-6 ini akan ditempatkan di makam Yuni, dan untuk kelopak yang ke-7 akan disimpan ketika jenazahnya sudah dimakamkan." Aku yang memperhatikan kelopak itu seketika merasa merinding. Setiap perkataan dari Bakuya yang dikeluarkan seperti diiringi oleh sesuatu yang menekan tubuh kita berdua. Berarti semua yang kita lihat di dalam diri Bunga dan semua perubahannya adalah dari perjanjian-perjanjian itu yang ketika Pak Wira meninggal secara otomatis pindah ke Bunga semua. Potong Usep yang penasaran atas apa yang diceritakan Bakuya. Bakuya hanya mengangguk. Dia kembali mengambil kelopak bunga itu dan menyimpannya lagi di dalam kotak sembari menutupnya dengan erat. Entah kesibukan apa yang dia lakukan di luar sana. Mungkin karena jabatannya yang tinggi itu membuat dia belum sempat untuk menyelesaikan semuanya, sehingga Bakuya kembali terdiam. Dia kembali melirik ke arah foto yang menggantung di dinding, yaitu foto pernikahan Yuni dan Pak Wira yang nampak sedikit kusam. Selama beberapa detik sebelum akhirnya dia kembali melirik kepada kita berdua. "Bunga sekarang menanggung akibatnya, dan kalian juga tahu bagaimana perubahan Bunga dari waktu ke waktu. Karena aku yakin di balik apa yang terjadi di tempat keramat itu ada perubahan besar darinya setelah menyimpan kelopak ini." Bunga memikul beban yang tidak seharusnya dia pikul. Anak kecil itu adalah korban dari sang ayah yang menginginkan sesuatu secara instan, termasuk kalian yang mengantarkan jenazahnya ke tempat ini. Maka dari itu aku kembali minta maaf. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain meminta maaf atas semua itu. Bakuya tiba-tiba menunduk. Wajahnya terlihat penuh akan penyesalan. Begitu juga dengan para keluarganya yang ada di belakang, termasuk Bi Neneng.
Mereka seperti malu memandang kita berdua setelah apa yang terjadi selama ini terhadap kita berdua di tempat-tempat keramat itu. Aku dan Usep hanya bisa terdiam. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima permintaan maaf mereka. Aku memandang kotak kecil itu dengan perasaan campur aduk. Bagaimana tidak, semuanya begitu rumit, dan di balik sosok Pak Wira yang dihormati, ada sebuah jurang besar dengan kegelapan yang tanpa ujung. Aku dan Usep sebenarnya tidak mempermasalahkan hal ini, benar kan Sep? Kataku pelan. Aku melirik ke arah Usep dan dirinya juga merasa bersalah atas apa yang terjadi terhadap Bunga. Dia yang baru mengetahui alasan dibaliknya hanya bisa mengangguk pelan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ini sudah tugas kita berdua. Setiap orang yang hidup pasti punya sesuatu misteri di dalam hidupnya. Dan apapun itu, aku dan Usep hanya bertugas untuk mengantarkannya dan menyelesaikan wasiat yang telah dia berikan di rumah sakit setelah dia meninggal. Aku berusaha mencairkan suasana itu kembali. Dan tidak lama kemudian Bakuya yang awalnya menunduk kini kembali menatapku dengan pelan. Terlihat darinya perasaan lega karena aku dan Usep tidak mempermasalahkan atas apa yang terjadi selama ini. Dan itu membuatnya sedikit tersenyum. Malam ini aku akan membawa Bunga ke tempat ke-6, yaitu makam ibunya, kata Bakuya dengan nada bicaranya kini sedikit berubah dari biasanya. Kita berdua akan menyimpan kelopak ini di sana karena dia harus aku jaga dari sesuatu yang mungkin saja bisa mencelakainya, dan ketika itu selesai, biarkan aku dan anggota keluarga yang lain ikut ke tempat selanjutnya yang tertulis di buku catatan ini. Jujur aku tidak tahu di mana kampung halaman si Wira, namun mungkin dengan mengantarkannya ke tempat pemakamannya, hal itu bisa membuat jiwanya tenang. Di tengah-tengah obrolan yang kini sudah mencair, tiba-tiba dari arah luar terdengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah rumah. Pintu rumah yang tertutup tiba-tiba dibuka dengan sangat keras. Hal itu tentu saja membuat kita semua terkejut dan melirik ke arah pintu rumah yang terbuka itu. Di sana terlihat Aden yang berdiri di depan pintu, matanya melirik ke segala arah yang ada di rumah tersebut. Lalu tidak lama, dia menatap ibunya yang duduk di belakang Bakuya sambil berkata, "Mah, lihat Bunga nggak?" Tanyanya dengan nafas yang nampak berat. "Tadi dia bilang mau pulang buat ambil kotak yang mama ambil, tapi dia nggak balik lagi ke sawah. Aku tunggu-tunggu tapi nggak kembali, makanya aku menyusul ke sini." Seketika seluruh ruangan terasa dingin. Kita semua saling bertatapan satu sama lain. Bahkan Bakuya ini kembali mengerutkan dahinya. Hawa dingin seketika menyeruak di dalam ruangan. Meskipun di luar sana matahari masih bersinar terik, namun semua orang langsung terdiam. Dan sinar matahari itu tidak mampu menghangatkan suasana yang kini berubah secara mendadak. Rasa khawatir atas apa yang kurasakan kini muncul kembali. Jantungku secara tiba-tiba berdetak kencang. Perasaan cemas akan dirinya langsung membuatku berdiri dan bertanya ke arah Aden yang masih berada di dekat pintu rumah. "Bunga nggak kembali?" Tanyaku berusaha untuk memastikan apa yang baru saja ku dengar pada saat itu. Aden menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wajahnya kini menunjukkan rasa panik yang semakin besar ketika melihat Bunga tidak ada di rumahnya. Bakuya yang tadinya tenang kini langsung mendadak tegang, dan Bik Neneng yang ada di belakangnya kini menatap Aden dengan penuh kekhawatiran. Dan tidak lama kemudian, Bakuya tiba-tiba berdiri. Dia langsung melangkahkan kakinya dengan cepat dan berjalan ke arah Aden dengan tergesa-gesa. "Neneng, ajak semua saudara kita cari Bunga sampai ketemu. Jangan sampai dia menghilang hingga malam, karena kalau tidak..." Bakuya tiba-tiba menghentikan perkataannya. Lalu tidak lama dia kembali berkata kembali dengan nada yang berbeda. "Pokoknya jangan sampai dia menghilang sampai malam. Pokoknya jangan. Cari sampai ketemu. Aku tidak tahu bahwa dia datang ketika siang. Aku kira dia akan mengincarnya ketika malam tiba. Tepat ketika Bunga menyimpan kelopak ini di makam itu," kata Bakuya yang langsung bergegas menarik Aden keluar rumah dan berlari ke arah sawah untuk mencari Bunga. Bik Neneng dan keluarganya yang lain seketika berdiri dan langsung mengejar Bakuya, sedangkan aku dan Usep hanya bisa melihat mereka tanpa tahu alasan di balik perkataan Bakuya pada saat itu. Bik Neneng yang awalnya keluar rumah seketika balik dan menghampiriku dan Usep pada saat itu. Dia berkata kepadaku dengan nada yang tergesa-gesa, "Pokoknya kalian tidak perlu khawatir. Masalah Bunga kini diurus oleh Bakuya dan aku serta keluarga yang lain. Ku tahu kalian khawatir dengan Bunga. Namun sekarang lebih baik kalian tidak memikirkan hal ini dan kalian menunggu saja di rumah ini hingga semuanya selesai. Sudah cukup kita semua merepotkan kalian.
sehingga kalian sekarang tidak perlu ikut mencari bunga dan biarkan kita semua yang melakukannya. Bi Neneng kembali menunduk. Bahkan kedua tangannya nampak menyalamiku dan Usep sambil berkata, "Aku minta maaf selaku keluarganya karena kematian Akwira semuanya jadi seperti ini." Bi Neneng yang tiba-tiba meminta maaf langsung membalikan badannya dan tidak lama dia bergegas berlari mengejar anggota keluarganya yang sudah lebih dulu meninggalkan rumah. Aku dan Usep kini hanya bisa duduk dan menunggu atas apa yang terjadi dengan bunga pada saat itu. Entah ada apa di baliknya sehingga membuat mereka begitu panik ketika Aden memberitahunya tentang bunga yang kini hilang. Namun aku yang mendengar hal itu kini gelisah. Dan rasa khawatir yang tadi aku rasakan sepertinya ada hubungannya dengan semua ini. "Sep, kita menunggu di luar saja. Gak enak nungguin di dalam sini tanpa ada pemilik rumah di dalamnya," kataku yang berdiri dan berjalan keluar untuk duduk di pelataran rumah. Usep hanya mengangguk. Sepertinya apa yang aku rasakan juga Usep rasakan pada saat itu, karena aku tahu dari tadi Usep seperti memutar-mutar batang rokok yang tidak dia nyalakan, menandakan bahwa dia juga khawatir atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku yang baru saja keluar hanya bisa memandangi mobil ambulan yang terparkir di depan sana. Tidak ada suara percakapan di antara kita berdua, hanya sebuah nafas yang berat dan tatapan penuh kecemasan ketika menunggu mereka pulang. Entah berapa lama kita berdua seperti ini hingga tidak sadar sudah hampir 2 jam berlalu dan tidak ada tanda-tanda bahwa bunga sudah ditemukan. Matahari yang awalnya terik kini sudah mulai turun. Namun Bakuya, Bi Neneng, Aden dan beberapa anggota keluarga lainnya yang tadi keluar untuk mencari bunga masih terlihat belum kembali. Hingga senja sudah mulai turun dan berganti malam, mereka masih belum kembali. Bahkan keadaan desa yang awalnya menenangkan kini terasa menakutkan. Angin dingin berhembus lembut, menggesek dedaunan yang ada di halaman, menciptakan bunyi yang samar seperti sebuah bisikan dari sesuatu yang tidak kasat mata. Matahari yang tidak ingin sinarnya pudar di ufuk sana, tiba-tiba tertutupi oleh para kelelawar yang keluar dari sarangnya, membuat sebuah pemandangan yang semakin kelam dengan hilangnya bunga pada saat itu. Entah sudah berapa rokok yang aku hisap, namun hal itu tidak membuat rasa khawatirku hilang. Aku hanya bisa berdiri, berjalan di antara pintu rumah dan mobil ambulan yang ada di depan sana, berharap rasa cemas ini akan hilang setelah aku bisa melihat mereka pulang. "Aku gak bisa diam kayak gini, Sep," kataku sambil mematikan putung rokok yang kini habis kebakar. "Aku harus ikut mencari bunga. Aku takut ada apa-apa dengannya. Apalagi sepertinya ini menyangkut dengan kelopak yang akan dia simpan pada malam ini, karena tidak mungkin dia tiba-tiba menghilang." Aku seperti ingin beranjak pergi dari rumah itu. Sebuah rumah yang kini gelap karena lampunya belum kita nyalakan. Namun Usep mencoba menahanku. Bahkan dia memaksaku untuk tetap duduk dan menunggu mereka pulang. Dia menatapku dengan mata yang tajam, seakan-akan sedang mencoba menjangkau pikiranku yang kini diliputi oleh kecemasan. "Mau cari kemana, Cep? Kita nggak tahu seluk-beluk desa ini," jawabnya pelan. "Bakuya dan keluarganya pasti lebih mengerti kemana mereka harus mencari bunga. Dan kita akan membuat suasana menjadi lebih runyam apabila ikut mencari tanpa tahu harus pergi kemana." Aku yang masih terlalu cemas hanya bisa membantah kata-katanya. Entah karena ini memang sifatku yang seperti ini, atau karena kita sudah lebih dekat satu sama lain seiring perjalanan ini, sehingga aku tidak bisa diam begitu saja ketika dia menghilang. "Tapi Sep, ini bunga. Kita tahu sendiri bagaimana dia diincar oleh mereka. Aku tahu pasti ini ada hubungannya dengan para makhluk yang dulu membuat perjanjian dengan Pak Wira. Meskipun aku tidak tahu makhluk apa dan perjanjian apa dengannya kali ini. Namun tetap saja kasus ini sama seperti kasus di kampung Muara itu yang mengincar bunga sebagai ganti dari Pak Wira yang sudah meninggal." Suaraku hampir pecah ketika berkata seperti itu. Rasa putus asa mulai merasuk ke dalam setiap kata yang keluar dari mulutku. "Aku ngerti," kata Usep dengan nada yang lebih lembut. Dia berusaha mencoba untuk meredam emosiku yang secara perlahan meledak di hadapannya. "Tapi percayalah, kali ini biar keluarganya yang urus. Mereka pasti lebih tahu cara menghadapi situasi yang seperti ini." Aku kembali terdiam, mencoba untuk mencerna logika dari kata-kata Usep, meskipun rasa cemas ini masih belum hilang dari dalam diriku pada saat itu. Aku tahu dia benar akan hal itu,
Tapi tetap saja perasaan ini sulit dihilangkan. Aku hanya bisa kembali duduk, menatap jalanan desa yang nampak gelap dengan mobil ambulan yang terparkir di sana. Tidak lama kemudian terlihat bayangan seseorang yang berlari ke arah rumah. Dia muncul dengan tergesa-gesa, rupanya itu adalah Bik Neneng yang pulang sendirian. Entah apa yang dia lakukan sekarang, namun terlihat dari wajahnya yang terlihat pucat dengan kedua matanya yang terlihat sangat lelah. Aku segera menghampirinya ketika dia sampai di depan rumah, tanya dengan pelan kepadanya tentang keadaan Bunga pada saat itu. "Bunga, gimana, Bi? Sudah ketemu?" Bik Neneng hanya menggelengkan kepalanya dengan lesu. Tanpa ada kata yang keluar dari mulutnya, dia langsung melewatiku dan masuk ke dalam rumah. Dia langsung masuk ke dalam kamar dan mengambil beberapa benda untuk membantunya menerangi desa yang kini sudah gelap itu. Tidak lupa dia menyalakan lampu seluruh rumah. Dan tidak lama setelah itu, dia kembali berlari keluar dan berkata kepadaku dan Usep yang berdiri di sana pada saat itu. "Maafkan kita semua ya. Yang pasti kalian tidak perlu khawatir tentang Bunga. Daripada menunggu di luar, mending kalian masuk saja. Karena angin dingin bisa membuat kalian sakit," kata Bik Neneng sambil bergegas meninggalkan kita berdua dan berlari dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi dengan senter yang kini dipegangnya, dia sempat berhenti di dekat mobil ambulan dan menatap jenazah Pak Wira yang kini tergeletak tidak berdaya di belakang mobil tersebut. Namun terlihat dari sorot matanya, dia terlihat menahan amarah dan kesedihan ketika menatapnya kali ini. Bahkan secara tidak sadar, dia berteriak di dekat mobil ambulan itu sehingga suaranya terdengar jelas olehku pada saat itu. "Kamu Wira, jangan semua keinginanmu itu melibatkan hal yang seperti itu. Sudah mah, si Bunga sekarang diincar olehnya. Sekarang kalau sudah seperti ini, keluarganya juga yang repot. Gak cukup sama nyawa si Yuni gara-gara menggantikan nyawa anak ini. Lalu sekarang si Bunga hilang dibawa olehnya." Bik Neneng berteriak dengan suara yang melengking dan penuh kemarahan. Suaranya menggema dalam kesunyian malam, dan hal itu tentu saja membuat aku dan Usep kaget atas apa yang dikatakannya. Tidak berhenti sampai di situ. Tangannya terlihat terkepal dengan erat, lalu tidak lama dia memukul pintu belakang mobil ambulan itu sambil kembali berkata, "Goblok," katanya dengan nada yang marah. Bik Neneng benar-benar emosi, lalu tidak lama dia membalikan tubuhnya dan berlari menuju gelapnya malam yang ada di desa itu. Entah pergi kemana dia, namun dia dalam sekejap menghilang di dalam kegelapan, meninggalkanku kembali dalam kebingungan yang semakin dalam di depan rumah mereka. Entah sampai kapan pencarian ini berakhir. Waktu terlihat semakin malam. Bahkan Usep yang ikut mengecas HP-nya di dalam rumah terlihat bolak-balik untuk melihat jam yang ada di HP-nya. Malam semakin larut dan suasana kini semakin mencekam. Kita hanya bisa diam tanpa bisa melakukan apapun. Bahkan setelah hampir setengah jam dari Bik Neneng yang kembali pulang, kini aku melihat anggota keluarganya yang lain sekarang. Dia kembali berlari ke arah desa, namun kali ini bukan rumah ini yang dia tuju, melainkan rumah-rumah dari tetangganya yang ada di sekitar desa. Dia berlari dengan cepat, keringatnya mengalir deras di wajahnya, nafasnya terlihat berat seperti tercekik oleh udara malam yang dingin itu. Aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang penuh kecemasan dan ketakutannya yang tidak bisa disembunyikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung mengetuk-ngetuk pintu tetangganya satu persatu dengan keras. Ketukan-ketukan itu menggema dalam kesunyian desa yang sunyi. Setiap kali pintu itu terbuka, dia berbicara dengan cepat. Suaranya terlihat serak dan memohon kepada setiap pemilik rumah. Dia meminta bantuan untuk mencari Bunga yang kini menghilang, dan hal itu dia lakukan ke hampir semua pintu rumah yang dia temui pada saat itu. Awalnya para pemilik rumah merasa heran, apalagi tidak semua mengenal Bunga yang hilang pada saat itu. Namun ketika dia bilang bahwa ini adalah perintah Bakuya, dengan cepat mereka mengangguk dan langsung bergegas untuk keluar dan ikut bersamanya untuk mencari Bunga. Satu persatu warga desa keluar dari rumahnya. Mereka membawa peralatan seadanya, bahkan para ibu-ibu yang ada di dalam rumah tampak ikut mencari Bunga. Namun ada yang aneh dengan peralatan yang mereka bawa. Karena selain senter, obor, dan cahaya dari HP yang bisa menerangi jalan mereka, para ibu-ibu ini membawa perabotan dapur yang bisa mereka pakai di dalam rumah untuk mereka pakai dalam mencari Bunga. Sebuah panci dengan tongkat kecil di tangannya dibawa oleh salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Lalu ada juga yang membawa wajan dan pentungan, serta ada yang membawa papan seng sambil berlari keluar desa.
Mereka bergegas menuju arah hutan yang ada di belakang desa dan persawahan, mengikuti jalur setapak yang diterangi oleh cahaya yang mereka pegang untuk penerangan malam pada saat itu. Ketika kerumunan warga yang telah pergi untuk membantu Bakuya, desa Pananyaan kini menjadi hening, hanya sebuah kesunyian yang menyelimuti desa tersebut. Aku dan Usep semakin terdiam dan kebingungan atas apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu di desa yang sebagian besar warganya pergi untuk mencari bunga. Hanya suara jangkrik dan gemersik dari daun-daun kering tertiup angin yang menemani kita berdua. Cep, apa yang harus kita lakukan sekarang? Usep yang awalnya melarangku untuk mencari bunga, kini nampak ragu dan bertanya kepadaku atas apa yang akan kita lakukan. Dia bertanya apakah kita berdua harus ikut mencarinya atau tetap diam di sini sehingga semuanya selesai. Usep tidak menyangka bahwa pencarian bunga akan selama ini, bahkan sampai membawa para warga untuk ikut mencarinya sekarang. Waktu tidak terasa hampir jam 10 malam, namun masih belum ada kabar tentang bunga. Hanya sebuah suara samar-samar dari langkah kaki setiap warga desa yang ikut mencarinya yang terdengar dari kejauhan. Namun setelah itu kondisinya kembali hening dan tanpa kepastian kapan bunga akan ditemukan. Di tengah-tengah keheningan itu, tiba-tiba aku dan Usep dikejutkan oleh suara mobil ambulan yang mendadak bergerak. Seperti ada sesuatu yang menggerakkan mobil itu dari dalam, sehingga mobil tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan dengan suara berisik yang ada di dalam sana. Aku yang melihat mobil ambulan itu bergetar hebat, seketika langsung menepuk pundak Usep dan menunjuk ke arah mobil tersebut dengan perasaan yang semakin cemas. Sebelum Usep merespon atas apa yang terjadi, tiba-tiba pintu belakang dari mobil ambulan itu terbuka dengan keras. Suaranya memecah keheningan dan membuat kita berdua kaget atas suara yang kita dengar pada saat itu. Tidak lama kemudian jenazah Pak Wira keluar tepat ketika pintu mobil ambulan itu terbuka dengan paksa dari dalam. Gerakannya terlihat tidak wajar. Dia seperti melayang di dalam kegelapan dan pergi meninggalkan mobil yang terparkir itu ke arah hutan kecil yang ada di sebelah kiri desa. Jujur di sana aku hanya bisa memandang jenazah Pak Wira dengan mata yang terbelalak. Mulutku terbuka tanpa suara atas apa yang aku lihat. Jenazah Pak Wira bergerak dengan cepat, melesat menuju hutan dan menghilang di balik pepohonan yang diterangi oleh cahaya bulan. Malam yang tadinya hanya terasa sunyi kini berubah menjadi mencekam. Di tengah kegelisahan itu, aku menyadari satu hal, karena ini sepertinya bukan hanya sekedar bunga yang menghilang, namun ada masalah yang jauh lebih besar dari apa yang Pak Wira lakukan semasa hidup. Karena terbukti ketika tubuhnya yang tidak bernyawa itu tiba-tiba bergerak dan terbang begitu saja di dalam kegelapan malam, di tengah-tengah kondisi bunga yang masih belum ditemukan. Cahaya sinar bulan purnama terlihat lebih redup dari sebelumnya sekarang. Bintang-bintang di langit yang seharusnya berkilauan kini mendadak menghilang, digantikan oleh awan hitam tipis yang menutupi langit, sehingga cahayanya yang membuat tenang kini menjadi kelam. Hawa di luar cukup dingin, bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Suasana yang mencekam membuat semua orang yang keluar pada malam itu pasti akan merasakan dingin yang luar biasa. Mereka mencari ke berbagai tempat, ke persawahan, ke kebun-kebun pisang yang gelap gulita, bahkan ada juga ke arah hutan yang lebat di belakang desa. Bunga! Bi Neneng nampak cemas. Dia berteriak di tengah-tengah kegelapan malam sambil mencari-cari keberadaannya pada saat itu. Para keluarga Bakuya beserta Bi Neneng memang saling berpisah untuk mencari bunga. Mereka yang mengetahui seluk-beluk desa memilih untuk mencari bunga sendirian. Entah ada apa di balik alasan tersebut. Yang pasti ada beberapa hal yang tidak bisa mereka ungkapkan kepada para warga yang ikut pencarian. Sehingga hanya beberapa keluarganya saja yang mencari bunga dengan para warga. Sisanya seperti Bi Neneng dan Bakuya, mereka mencari bunga sendirian di tengah-tengah kegelapan. Bi Neneng berteriak-teriak memanggil bunga di tengah persawahan yang kering. Suaranya memecah keheningan malam yang begitu sunyi pada saat itu. Dia berteriak sekuat tenaga, karena dia tahu tidak akan ada orang yang terganggu dengan teriakannya ketika dia berteriak di tengah persawahan yang kering ini. Beberapa kali Bi Neneng menyibak jerami kering yang menumpuk di sana, berusaha mencari jejak-jejak kecil yang samar di tanah yang retak. Sinar bulan yang tertutup awan menambah kesan suram di sekelilingnya. Tubuhnya terasa lelah
Namun dia memaksakan tubuhnya karena Bunga adalah anak satu-satunya dari kakak kandungnya yang kini sudah tiada. "Bunga, kamu di mana, Nak?" gumam Mbik Neneng dengan suaranya yang lirih. Dia terus menyusuri persawahan meskipun ada rasa takut yang mengintai di balik malam yang gelap. Namun dia seperti tidak peduli dengan hal itu. Di dalam hatinya, dia tahu kenapa Bunga bisa menghilang. Dia juga sepertinya tahu Bunga bisa terancam seperti ini atas apa yang dilakukan Pak Wira semasa hidupnya. Namun dia tidak bisa membayangkan bahwa kejadian itu begitu cepat. Menyimpan kelopak bunga ke-6 awalnya akan dibantu oleh Bakuya, dan hal itu bukanlah tanpa sebab, karena dia yakin bahwa hal ini akan terjadi apabila Bunga pergi sendirian tanpa pengawasan kakeknya. Namun rupanya mereka tidak menyadari sesuatu, bahwa dia bergerak ketika siang, di mana Bunga mungkin pada saat itu sendirian dan membuatnya menghilang hingga langit gelap gulita. Dan hal itu benar-benar dikhawatirkan oleh Mbik Neneng sekarang. Angin dingin berembus pelan, membuat tubuh Mbik Neneng bergetar. Perasaan takut semakin kuat, terutama ketika dia menyadari bahwa ketika Bunga menghilang, malam yang dia rasakan sekarang berbeda dengan malam-malam biasanya. Tidak ada jangkrik yang seharusnya terdengar di persawahan ini. Tidak ada pula lolongan anjing yang memecah keheningan. Setelah hampir setengah jam menyusuri persawahan ini, langkahnya tiba-tiba terhenti sejenak. Pikirannya melayang ketika pertama kali Pak Wira membawa Bunga pulang, namun tidak dengan kakaknya. Pak Wira menangis. Dia memeluk Bunga yang baru saja dilahirkan bersamaan dengan jenazah ibunya yang diturunkan dari ambulan pada saat itu. Namun Bakuya yang merupakan mertuanya seperti melihat Pak Wira dengan nada yang berbeda. Bahkan dia sempat menolak untuk menimang Bunga ketika melihat suatu keanehan di dalam dirinya. Bakuya tahu bahwa di balik kelahirannya ada sesuatu yang dia sembunyikan, dan itu tidak diberitahukan kepadanya yang merupakan ayahnya sendiri. Bakuya berpura-pura tegar dan tidak tahu atas apa yang dilakukan Pak Wira. Dan dalam diamnya, hatinya terlihat penuh ketakutan ketika melihat Bunga. "Semua gara-gara kamu, Wira. Kita tahu keluarga kita bukan keluarga yang benar. Bahkan aku sendiri tahu bagaimana keluarga kita hidup dari hal seperti ini. Namun ketika melihat si Teteh meninggal atas kelahiran Bunga, semuanya menjadi sadar. Bahkan dia membuatkan kotak itu agar bisa melepaskan semua yang telah dilakukan, agar kamu bisa hidup dengan tenang bersama anakmu itu." Mbik Neneng berbicara kepada dirinya sendiri di setiap jengkal kakinya yang melangkah di tengah-tengah persawahan yang gelap. Mbik Neneng terus mencari Bunga di tengah-tengah kegelapan. Dia mendatangi beberapa tempat yang menurutnya bisa menemukan Bunga di sana. Dan ketika dia sampai ke sebuah irigasi yang ada di dekat sungai, tiba-tiba terdengar suara tangisan yang terdengar dengan jelas. Suara itu terdengar begitu lirih dan suaranya memecah keheningan malam. Mbik Neneng sempat terdiam sebentar, mencari tahu di mana suara itu berada. Dan tidak berapa lama kemudian dia langsung melirik ke arah irigasi dan melangkahkan kakinya dengan cepat. "Bunga, itu pasti Bunga," katanya dengan langkahnya yang terburu-buru. Tanpa menunggu lama, dia langsung berlari ke arah asal suara itu. Beberapa kali kakinya sempat tersandung oleh kerikil kecil di pematang sawah yang sempit itu. Namun dia sepertinya menghiraukannya dan terus melaju. Dari kejauhan Mbik Neneng melihat sosok kecil duduk di atas batu dekat kolam penampungan air irigasi yang akan dialirkan ke sawah. Dan setelah melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Bunga yang sedang dia cari-cari selama seharian ini. "Bunga, Bunga!" panggil Mbik Neneng dengan suara yang serak. Bunga menoleh perlahan, wajahnya terlihat sedih dan pucat. Mbik Neneng berlari sekuat tenaga dengan jantungnya yang berdetak kencang sekarang. Sesampainya di sana, Mbik Neneng langsung memeluk gadis kecil itu. Tubuhnya begitu dingin, seolah-olah dia telah lama berada di tempat itu. Tangisan Bunga mendadak pecah di dalam pelukan Mbik Neneng. Namun Bunga tidak mengatakan apa-apa atas apa yang terjadi kepadanya. Mbik Neneng menyentuh lembut kepala Bunga yang tertunduk. Belayan lembut itu sepertinya membuat Bunga sedikit tenang. Tangisannya yang keras perlahan-lahan mulai mereda. "Bunga," kata Mbik Neneng lembut, "kita pulang ya, ketemu kakek. Kan Bunga dapat tugas untuk menyimpan kelopak ke makam Bunda. Sudah tidak apa-apa, sekarang Bunga sudah aman kok." Bunga tidak menjawab apa yang dikatakan Mbik Neneng. Yang terdengar hanyalah isak tangis yang mulai pelan. Mbik Neneng tahu betapa takutnya dia sekarang.
meskipun dia tidak tahu bagaimana dia berada di sini dan apa yang terjadi ketika dia menghilang. Namun dia kini bersyukur karena Bunga sudah ditemukan. Namun entah mengapa Bunga menggelengkan kepala ketika Bi Neneng mengajaknya pulang. Apalagi ketika Bi Neneng mengajaknya pulang lewat persawahan yang tadi sudah dia lewati. Bi Neneng tahu ketika melihat wajahnya bahwa dirinya ketakutan. Sepertinya ini ada kaitannya dengan yang dia temui di persawahan ini sebelum dia menghilang. Bi Neneng berpikir keras. Dia mencoba untuk menghubungi Mbah Kuya serta para anggota keluarganya yang lain. Namun mereka semua tidak bisa dihubungi. Mungkin mereka juga sedang sibuk dengan pencarian mereka sehingga mereka tidak sadar bahwa HP mereka berdering di tengah kesunyian. Sehingga Bi Neneng kembali berpikir keras. Mungkin apabila dia membawa jalan yang memutar lewat kebun warga, sepertinya hal itu bisa membuat Bunga tidak ketakutan lagi meskipun jalannya akan lebih jauh. Ya sudah, bagaimana kalau jalannya melewati kebun aja? Tenang kok, ada Bi Neneng jadi nggak perlu takut, katanya dengan nada yang lembut, mencoba menenangkan Bunga yang masih menangis pada saat itu. Bunga terdiam sesaat, matanya menatap ke arah kebun yang letaknya tidak jauh dari tempat di mana dia ditemukan. Matanya menatap kebun dengan penuh keraguan, dan setelah beberapa saat akhirnya dia mengangguk pelan. Meskipun wajahnya terlihat masih tampak sedih dan ketakutan atas apa yang dia alami hari ini. Bi Neneng mulai tersenyum setelah Bunga setuju. Lalu tidak lama dia memegang kembali tangannya dan berkata, "Ayo pulang sekarang ya," katanya sambil mengusap sisa air mata yang masih menetes di pipi Bunga. Bi Neneng sengaja tidak mengorek informasi atas apa yang terjadi padanya. Dia ingin membawa Bunga pulang terlebih dahulu dan biarkan Mbah Kuya melakukan hal itu setelah mereka berdua sampai di rumah. Bi Neneng tidak menyangka bahwa kebun warga yang sering dia lewati ketika siang kini nampak berbeda ketika dia berjalan dengan Bunga. Kebun yang terdiri dari kebun pisang dan kebun-kebun jagung serta kebun singkong yang dibagi oleh jalanan setapak kini menjadi tempat yang berbeda dengan kegelapan yang nyata. Beberapa kali Bi Neneng harus melewati rumpun bambu yang ditanam di beberapa tempat di kebun itu, dan hal itu membuat cahaya bulan yang redup nyaris tidak mampu menembusnya. Setiap bayangan yang terlihat di dalam kegelapan yang tersinari oleh cahaya lampu yang Bi Neneng bawa terlihat seperti sosok yang diam-diam mengintai di balik dedaunan. Bi Neneng dengan wajah yang kini mendadak tegang terlihat mengawasi sekitar. Sesekali dia menggenggam tangan Bunga dengan erat. Dia memastikan bahwa anak dari kakaknya ini tidak hilang kembali dan tetap berada di dekatnya. Dia tahu bahwa melewati kebun ini akan lebih menakutkan dibandingkan melewati persawahan yang luas tadi. Namun dia hanya bisa berharap bahwa tidak ada muncul di tengah kegelapan dan sampai ke desa yang selamat. Namun berbeda dengan Bunga, dia tampak lebih tenang dari apa yang diharapkan untuk anak seusianya. Bunga mengikuti langkah Bi Neneng dengan tatapan yang tidak pernah lepas dari kegelapan yang ada di depan mereka berdua. Angin malam tiba-tiba berhenti tepat ketika mereka masuk ke kebun pisang, di mana di sana banyak sekali rumor bahwa seringkali ada penampakan pocong yang mengintip di antara pepohonan. Pohon-pohon pisang yang berdiri di sekitar mereka membuat kesunyian pada malam itu semakin mencekam, apalagi setelah beberapa menit melangkah melewati kebun pisang itu. Terdengar suara samar-samar seperti ranting yang sudah patah, dan hal itu membuat Bi Neneng seketika berhenti. Dia menajamkan kedua matanya, menyorot cahaya senter yang dia pegang ke segala arah. Bi Neneng menarik nafas dalam-dalam, mencoba menahan getaran dari tangannya, sedangkan Bunga hanya menatap lurus ke asal suara itu tanpa mengeluarkan suara apapun. Bi Neneng yang tidak melihat apapun dengan senternya akhirnya kembali berjalan. Dia menghiraukan suara samar-samar yang kembali muncul di antara pohon pisang yang gelap. Bahkan dia berbisik kepada Bunga setelah dia melewati kebun pisang itu secara dengan nada yang pelan. "Jangan lihat ke belakang ya Bunga." Dia tahu ada sesuatu di balik pohon pisang itu yang sedang mengawasinya, dan dia seperti tidak ingin berurusan dengan mereka yang tidak ada hubungannya dengan Bunga, sehingga dia lebih memilih untuk menghiraukan daripada harus mengejarnya ke dalam kebun untuk mencari tahu siapa mereka. Namun dia tidak sadar bahwa ada yang lebih mengerikan dari sekedar rumor pocong yang dia khawatirkan di kebun pisang ini. Karena tepat di balik kegelapan, tiba-tiba sebuah tangan yang pucat dan kurus muncul tanpa peringatan.
Tangan itu melesat keluar, mencengkram kaki bunga dengan kuat dan membuatnya langsung terjatuh dan menarik tubuhnya ke dalam kegelapan. Bunga terjatuh ke tanah dengan keras, tubuh kecilnya terseret ke tanah yang dipenuhi dengan daun-daun kering dan akar yang menjuat ke atas. Sontak dia berteriak, dia panik dan memanggil Bi Neneng dengan keras. "Bibi!" Bi Neneng yang sadar bahwa bunga lepas dari genggamannya seketika membalikkan tubuh dengan wajahnya yang pucat. Apalagi saat dia melihat tubuh bunga yang kecil itu terseret begitu cepat. Bi Neneng mencoba meraih tangan kecil bunga yang kini meronta-ronta dan mencakar tanah agar bisa melepaskan dirinya dari cengkraman yang menakutkan itu. Namun tubuhnya terus tertarik masuk ke dalam kegelapan, lalu tidak lama menghilang di dalam kegelapan yang pekat di tengah-tengah kebun tersebut. "Astaga, bunga!" teriak Bi Neneng yang panik. Tangannya bergetar hebat. Tubuhnya yang tidak muda lagi tidak bisa langsung bergerak ketika melihat bunga yang menghilang dari pandangannya. Butuh beberapa detik agar dia sadar bahwa bunga sudah menghilang. Tidak lama kemudian dia langsung berlari untuk mengejar bunga dan menerobos semak belukar yang ada di kebun itu untuk mengejarnya. Bi Neneng sempat terhenti beberapa meter setelah dia mengejarnya. Matanya terlihat fokus mencari jejak kemana bunga menghilang. Namun entah mengapa kebun itu nampak menyembunyikan keberadaan bunga sehingga terasa lebih gelap dan menakutkan dari biasanya. Pikiran Bi Neneng mendadak kacau. Rasa takut dan rasa bersalah atas kehilangan bunga untuk kedua kalinya membuat hatinya seperti dipenuhi oleh duri-duri yang menyakiti tubuhnya. Bi Neneng seketika jatuh ke tanah dengan lutut yang bergetar. Kepalanya tertunduk ke tanah dengan kedua tangannya yang mencengkram tanah yang dingin di depannya. Air matanya mengalir di wajahnya, namun dia tidak bisa berhenti begitu saja. Dia harus tetap mencari bunga apapun yang terjadi sekarang. Bi Neneng kembali membuka HP-nya. Dia mengirimkan pesan ke Mbah Kuya dan para keluarganya atas apa yang terjadi. Lalu tidak lama dia memaksakan dirinya bangkit kembali untuk mencari bunga. Udara kebun yang tadinya tenang kini berubah menjadi sangat mencekam, seperti ada sesuatu yang memperhatikan gerak-geriknya. Apalagi di balik pepohonan yang gelap, dia seperti sedang diawasi karena secara samar-samar dia melihat banyak sekali mata merah yang menatapnya. Tatapan mereka dingin, tidak berkedip sedikit pun, membuatnya merasa seperti ada ratusan makhluk yang menunggu di sana dan memperhatikannya di dalam kegelapan. Keringat dingin kini membasahi tubuhnya dan tangannya mulai bergetar hebat. Semakin lama dia berada di sana, situasinya semakin aneh dan menakutkan. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah, seperti bisikan halus yang mengalun di antara dedaunan. Apalagi tidak lama kemudian, jantungnya berdetak semakin kencang. Tepat ketika dia melihat sesosok bayangan hitam yang muncul tidak jauh darinya. Matanya merah menyala dan hal itu terlihat jelas olehnya di tengah gelapnya malam yang menyelimuti dirinya. Makhluk itu hanya berdiri diam di sana, seperti mencoba menghalangi Bi Neneng yang memang berusaha untuk mencari bunga. Kehadirannya begitu mengintimidasi sehingga membuat tubuhnya terasa berat. Ketakutannya yang muncul begitu saja membuat kakinya tidak mampu untuk digerakkan. Jantungnya berdetak dengan kencang dan dia berusaha untuk melawan rasa takut itu dengan memaksakan tubuhnya untuk bisa bergerak kembali. Awas kau Mbah Kuya tahu, kalian semua yang diam di kebun ini akan habis. Bi Neneng mengancam makhluk itu agar menghilang dari pandangannya. Tubuhnya yang kaku dia paksa agar bisa kembali bergerak. Bi Neneng tahu bahwa mereka muncul di depannya agar dia tidak bisa berlari mengejar bunga. Dan dia juga tahu apabila Mbah Kuya tahu akan hal ini, dengan keilmuan yang dia punya, dia bisa dengan gampang melenyapkan mereka dengan sekejap. Bi Neneng nampak marah karena makhluk itu nampak tidak bergeming dan menghilang dari pandangannya. Sehingga ketika tubuhnya bisa bergerak kembali, dia terpaksa harus berlari ke arah sebaliknya, berusaha mencari jalan lain agar menghindari bayangan hitam itu dengan kedua matanya yang merah. Bi Neneng kembali berlari. Dia masuk kembali ke kebun dengan jalan yang berbeda. Senter yang dia bawa terus menyinari tempat-tempat yang ada di kebun itu. Dan di saat yang bersamaan, dia menyadari bahwa membawanya pulang melalui kebun ini adalah hal yang salah. Air mata kecil tiba-tiba mengalir di pipinya. Hatinya penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang bercampur aduk. "Kenapa kamu seperti ini kepada anakmu?" gumamnya dengan pelan. Beberapa kali dia menerobos semak-semak di kebun, membiarkan duri-duri tajam melukai kulitnya.
Meski rasa perihnya terasa menusuk, namun Bik Neneng tidak berhenti. Dia terus menyibak semak-semak itu dengan kedua tangannya. Semua rintangan yang menghadangnya dia lewati dengan perasaan gelisah. Tubuhnya kini penuh luka, tapi dia tidak punya pilihan lain selain terus maju dan mencari bunga sendirian di tengah kegelapan. Tubuhnya terasa lelah, rasa sakit menjalar di setiap bagian tubuhnya, dan tepat di hadapannya kini nampak sebuah area kecil yang dikelilingi oleh rumpun bambu yang tinggi. Dia kembali membungkuk melewati pohon bambu itu sambil mencoba menahan rasa sakitnya. Bik Neneng tidak bisa menyerah begitu saja. Dia harus menemukan bunga. Dengan susah payah dia terus melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba Bik Neneng terhenti. Tepat di balik sebuah pohon beringin besar yang ada di hadapannya, dia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Karena ada sosok wanita yang sedang melayang di antara pepohonan. Tubuhnya bersayap seperti kelelawar yang sangat besar dengan rambutnya yang panjang terurai. Sosok wanita itu terlihat sedang mencekik leher bunga yang tampak tidak sadarkan diri. Tubuhnya terlihat lemas dengan pakaiannya yang kini penuh memar. Sontak hal itu membuatnya berteriak. Dia tahu bahwa di balik semua ini sesuatu yang membuat bunga menghilang. Hal itu pula yang membuat Bakuya dan seluruh keluarganya khawatir ketika dia menghilang. Dan sekarang itu ada tepat di hadapannya. "Yuni, kenapa kamu membawa anakmu seperti itu?" Bik Neneng seketika berteriak dengan penuh putus asa. Suaranya penuh dengan rasa takut dan marah. Sosok Yuni yang merupakan perwujudan dari ibunya bunga hanya menatapnya dengan kedua matanya yang merah dan menyala. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.